Shalom, selamat pagi, selamat sabat bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Sabat 24 Desember 2022, dengan judul Persiapan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, barang siapa menang, Allah akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam Taman Firdaus Allah. Mari kita bacakan kutipannya. Dan kepada semua orang yang setia yang sedang bergumul melawan kejahatan, Yohanes mendengar janji-janji yang diadakan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam Taman Firdaus Allah. Yohanes melihat kemurahan, kelemah lembutan, dan kasih Allah bercampur dengan kesucian, keadilan, dan kuasanya. Ia melihat orang-orang berdosa mendapatkan seorang bapa yang kepadanya dosa mereka telah menakutkan mereka. Dan memandang kepada memuncaknya pergumulan yang besar, ia memandang ke atas Sion. Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu berdiri di tepi lautan kaca itu dengan memegang kecapi Allah dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Alfa dan Omega jilid 7, halaman 495-496. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pengharapan dan janji yang luar biasa kepada mereka yang menang, kepada umat-umat Tuhan yang telah berjuang dalam mempertahankan imannya, iman akan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dan ketika ia menang, ada janji yang bisa kita klaim di kemudian, yaitu kita akan mendapatkan makan istimewa ini. Apa? Karena makanan yang diperoleh dari pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini adalah satu pengharapan, janji, dan juga penghargaan bagi mereka yang menang. Mari saudara sekalian, kita berjuang dengan iman kita. Kita harus tetap setia, teguh, agar kita bisa menang. Kemudian poin yang kedua, dikatakan Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Suatu ketakutan bahwa warisan yang akan datang itu kelihatannya terlalu materialistis, telah menuntun banyak orang untuk memandang dari segi rohani semua kebenaran yang menuntun kita memandangnya sebagai tempat tinggal kita. Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima pengajaran firman Allah tidak akan bersikap masa bodoh sama sekali mengenai tempat tinggal surgawi. Namun, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 712-713. Saudara, ini adalah hal yang sangat menarik. Allah telah mensurvei, Allah telah pergi, dan Allah telah menyediakan tempat. Tempat ini adalah tempat yang indah. Tempat ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa digambarkan dengan bahasa manusia. Karena ini sungguh indah. Tempat ini penuh dengan kemuliaan. Tidak heran kalau Roh Nubuat menyatakan bahwa bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan akan upah orang benar ini. Upahnya sangat besar, yaitu satu tempat yang indah, yang mulia. Poin yang ketiga, surga adalah sebuah sekolah. Bidang studinya alam semesta. Gurunya oknum yang tak berkesudahan. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 279 menyatakan,
Surga adalah sebuah sekolah. Bidang studinya alam semesta. Gurunya oknum yang tak berkesudahan. Cabang sekolah ini telah didirikan di Taman Eden, dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Saudara sekalian, bukankah kita akan berbahagia? Bukankah kita akan bersukacita ketika kita sekolah, gurunya adalah Allah Sang Pencipta kita. Tempatnya adalah Taman Eden yang sangat luar biasa indahnya. Taman yang menyegarkan. Taman yang dipenuhi dengan kemuliaan. Tetapi bukan sekedar taman. Yang lebih penting adalah kita mendapatkan pelajaran dari Sang Pencipta, dari Guru besar yang telah menyelamatkan kita. Sangat-sangat luar biasa. 3 poin utama kita hari ini adalah: barang siapa menang, Allah akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam Taman Firdaus Allah. Yang kedua, Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Dan yang ketiga, surga adalah sebuah sekolah, bidang studinya alam semesta, gurunya oknum yang tak berkesudahan, yaitu Allah sendiri. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Kita sungguh mempunyai harapan dan masa depan yang indah. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemuran, kami sungguh bersyukur untuk janji dari tempat yang indah, suasana yang indah, surga yang mulia. Biarlah apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami akan terima itu dan kami akan tempati itu. Terima kasih, mohon berkat bagi kami sepanjang hari ini. Berkati di dalam jam-jam ibadah kami di hari Sabat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat, selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.